Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan. Dan kami tahu Engkau selalu ada beserta dengan kami. Musim apapun dalam hidup kami yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam kedaulatan tangan Tuhan. Sebab itu biarlah hidup kami ini kami pakai menjadi hidup yang penuh dengan penyembahan, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, amin. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan pujian dan syukur, pujian dan syukurku, amin, ku bawa padamu, yes. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, amin Tuhan, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama kita katakan, ku tahu, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan aku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu kami berharga, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari katakan sekali lagi, pujian, pujian dan syukur kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan saat ini. Ku bawa padamu, kami rendahkan hati kami. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar ya Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, amin, bukan karena kekuatanku.
ciptakan aku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Kami tahu kami berharga, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku, yes Lord, kami nyatakan kami ada untuk jadi penyembah-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan aku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Biar segenap hati, segenap hidupku bersembah. Segenap hidupku, segenap hidupku segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku dan kami milik-Mu, aku milik-Mu. Kami berharga di mata-Mu, kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami biji mata-Mu. Kau merancangkan yang terbaik buat hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kau jadikan kami milik-Mu, Kau jadikan kami punya-Mu, Kau jadikan kami mulia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu semuanya. Sebab perbuatan-Mu ajaib, sebab rancangan-Mu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari angkat tangan kita, mari sembah Dia, katakan ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Kami
pujian lagi. Mari dia puji dia. Amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Amin. Haleluya. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya segala kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama sembah Dia, naikkan mazmur bagi Dia. Kami memujimu, kami menyembahmu, sebab Kau yang layak terima segala kemuliaan. Hanyalah Kau Tuhan. Kami sembahkan selamanya. Shalalalayanamu, shalalalayanamu, layaklah Kau disembah ya Tuhan, layaklah Kau ditinggikan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan itu, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua. Amin, amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berdoa dan berharap semua kita dalam keadaan yang baik, sukacita dan tetap berpengharapan di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami sangat bersyukur karena kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi semua adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan mendengar dan membaca firman Tuhan. Mari Tuhan,
Kami minta Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, supaya Tuhan boleh menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Tuhan yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini saya sering sekali chatting atau berkomunikasi dengan teman atau dengan saudara, dan kebanyakan cerita mereka adalah hal-hal yang sedih, hal-hal yang sulit. Di tengah-tengah pandemi ini, mungkin mereka yang dulunya pekerjaannya oke, pekerjaannya berjalan dengan baik, lalu hari-hari ini mengalami kesulitan. Banyak juga enggak sedikit keluarga-keluarga suami istri yang mengalami masalah juga karena pandemi ini, karena keadaan ekonomi. Ada banyak hal yang terjadi, dan ketika saya ngobrol dengan banyak orang sharing atau curhat gitu, ternyata banyak orang yang mengalami seperti kekeringan di dalam jiwanya, seperti kering dan merasa bosan dengan kehidupan ini, bosan dengan hanya melakukan aktivitas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya, dan tidak mengalami suatu gairah lagi dalam kehidupan, seperti kering di dalam jiwanya. Nah Bapak Ibu, kalau mungkin ada saudara atau keluarga atau teman yang mengalami hal seperti itu, atau mungkin hari ini Bapak Ibu merasa kayaknya aku ada yang kering di dalam jiwaku. Nah mari hari ini kita bersama-sama merenungkan dan membaca firman Tuhan, dan saya berdoa dan berharap firman Tuhan ini boleh membuat kesegaran kembali kepada jiwa kita yang kering, dan kita mengalami kembali hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita baca Yeremia 17 ayat 5-8. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di ayat ini, di Yeremia ini, manusia diumpamakan menjadi seperti dua jenis tanaman atau tumbuhan. Yang pertama adalah seperti semak bulus di padang belantara, dan seperti pohon di tepi aliran air. Bapak Ibu, kita tahu bahwa pohon itu punya akar-akar yang banyak, betul? Pasti waktu pertama kali pohon itu tumbuh, dia memiliki satu akar, dan itu terus berkembang, dan akarnya itu semakin banyak sehingga pohon itu semakin tinggi, dan pohon itu semakin kuat, dan akar-akar itu membuat dia menerima nutrisi makanan, dan akhirnya menjadi bertumbuh dan menjadi besar pohon ini. Nah, begitulah juga kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, ketika kita hidup, yang pertama kita punya adalah Tuhan, betul? Lalu setelah kita bertumbuh, lalu kita mengenal orang tua kita, lalu kita punya sahabat, lalu kita punya pasangan, punya anak, lalu akar kita semakin bertumbuh dengan segala yang ada dalam hidup kita, itu membuat kita kuat. Ada orang-orang yang merambatkan akarnya kepada pasangan hidup, karena dia merasa bahwa harapan dia, kehidupan dia gantungkan kepada pasangan hidup. Ada orang juga yang merambatkan akarnya itu lebih condong kepada apa yang dia punya, uang atau kekayaannya, karena dia merasa dengan uang dan kekayaan yang dia punya itu membuat hidup dia menjadi bergairah, menjadi hidupnya itu bisa memiliki banyak hal. Ada juga orang yang merambatkan akarnya itu kepada jabatan, kepada pekerjaannya, jadi sepanjang hari, sepanjang hidupnya dia habiskan waktunya dengan bekerja keras, dengan berharap apa yang dia capai dengan jabatan dan kedudukannya itu membuat hidup dia menjadi hidup yang kuat, menjadi hidup yang luar biasa.
Tetapi hari-hari ini, apalagi di pandemi ini, di tengah pandemi yang sudah berlangsung cukup lama ini, itu membuktikan bahwa semua akar yang kita rambatkan kepada berbagai hal hari-hari ini, kita tidak bisa mengandalkan itu. Kenapa saya katakan begitu? Di pandemi ini, ketika banyak hal terjadi, kita banyak menjadi kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena dikatakan tadi, ciri-ciri orang yang hidupnya seperti semak bulus ialah yang pertama, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau Anda merasa capek dengan kehidupan Anda merasa apa yang Anda lakukan sepertinya setiap hari adalah sesuatu yang membosankan, mungkin Anda adalah orang yang mungkin mengandalkan kekuatan sendiri. Lalu yang kedua, orang-orang yang disebut hidup seperti semak bulus adalah mengandalkan kekuatan manusia atau orang lain. Yang tadi saya bilang, kita berharap lebih kepada orang, ternyata orang itu mengecewakan. Lalu yang ketiga adalah hatinya menjauh dari Tuhan. Lalu tidak pernah merasa mengalami hal baik, lalu selalu merasa sendiri. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi dan masa yang enggak gampang ini, banyak orang yang menjadi kecewa kepada manusia. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan manusia, kita berekspektasi tinggi kepada manusia, kita pasti kecewa. Kenapa? Karena manusia semuanya punya keterbatasan. Semua manusia punya kekurangan, termasuk saya dan ibu dan bapak ibu semuanya. Kita punya kekurangan. Jadi, selama kita mengandalkan manusia siapapun itu, kita pada akhirnya akan kecewa karena manusia semuanya itu punya kekurangan, Bapak Ibu. Lalu ketika kita sudah memberikan harapan, kita mengandalkan manusia, kita pasti kecewa dan akhirnya apa? Jiwa kita jadi kering. Karena apa? Kita tidak mendapatkan lagi air atau mendapatkan lagi kebahagiaan dari orang-orang yang kita andalkan tadi. Dari uang kita, dari jabatan kita, semua hal yang kita andalkan di waktu yang lalu, sekarang mungkin terbukti bahwa itu semua tidak bisa membuat kehidupan kita menjadi hidup yang bergairah, karena pada akhirnya kita akan kecewa. Lalu yang kedua adalah orang yang hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena sekali lagi manusia punya kekurangan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita hanya boleh menaruhkan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Karena memang hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Jangan pernah Bapak Ibu, kalau manusia mengecewakan Bapak Ibu jadi menjauh dari Tuhan, jangan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Amin. Lalu orang-orang yang hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air adalah orang yang seperti merambatkan akarnya ke tepi air. Jadi dia selalu mendapatkan air, selalu mendapatkan kesegaran, dia selalu tidak susah untuk mendapatkan air karena dia didekat dengan air. Lalu yang ketiga adalah mereka yang tidak mengalami terik. Terik itu adalah suatu panas, pasti dong, walaupun ditanam di tepi aliran air, pohon ini tetap mendapatkan sinar matahari. Kalau lagi panas ya panas, tapi karena aliran airnya cukup, dia tetap mengalami kesegaran. Lalu yang keempat adalah tidak khawatir pada masa kekeringan. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan air hujan. Kalau misalnya hujan nggak turun, dia nggak dapat air. Kalau hujan turun, dia dapat air. Enggak, dia ada di tepi aliran air yang dia selalu bisa mendapatkan air dan selalu mendapatkan kesegaran. Lalu tidak pernah berhenti berbuah. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang merambatkan akarnya ke tepi aliran air itu adalah orang-orang yang akan selalu mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidupnya karena dia mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, air apa yang dibutuhkan oleh kehidupan kita, oleh jiwa kita, yaitu air hidup, air kehidupan. Kalau kita diumpamakan tadi seperti pohon dan semak itu kan membutuhkan air. Nah, untuk kita manusia, kita membutuhkan air hidup. Nah, Bapak Ibu, kita mau sama-sama buka Yohanes 4 ayat 10.
Yohanes 4 ayat 10, kita baca bersama-sama, dikatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi ini ceritanya tentang perempuan Samaria yang berbicara dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan mau minum di sumur gitu. Nah, dia berkata bahwa aku air hidup. Tuhan sendiri berkata aku air hidup. Lalu kita lanjutkan 4 ayat 13, Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Artinya air fisik, air gitu kan. Terus dikatakan bahwa tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, yang kita butuhkan hari-hari ini adalah air hidup. Sebab kekeringan yang terjadi dalam hidup kita, rasa kosong, rasa sendiri, rasa terbuang, rasa tidak berarti yang kita alami, itu karena kita mengandalkan hal-hal di luar Tuhan yang pada akhirnya kita menjadi kecewa. Tapi hari-hari ini mari bersama-sama Bapak Ibu, mari kita rambatkan akar kita, akar kehidupan kita itu kepada air hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Supaya apapun yang terjadi, musim boleh berganti, kekeringan boleh terjadi di mana-mana, tetapi hidup kita akan terus mengalami kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena air hidup, yaitu Tuhan Yesus, tidak akan pernah berhenti mengalirkan air kehidupan bagi setiap kita yang memang mengandalkan Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mengalami kekecewaan, mengalami kegagalan, mengalami hal-hal yang tidak baik karena Anda mengandalkan kekuatan Bapak Ibu, mengandalkan manusia. Tapi hari ini saya ajak kita semua, yuk kembali lagi kepada Tuhan, kembali lagi mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini Tuhan katakan, mari anakku, kalau engkau letih, kalau engkau kering, kalau engkau merasa capek, ini waktunya kamu balik, ini waktunya kamu andalin aku. Mungkin orang di sekitar Anda tidak mengerti apa yang ada dalam diri Anda. Bahkan suami istri, saya katakan Bapak Ibu, walaupun setiap hari kita tidur bersama di ranjang yang sama, bahkan suami kita pun tidak tahu apa yang kita rasakan sedalam-dalamnya. Tetapi Tuhan mengerti dan tahu apa yang menjadi kerinduan, harapan, dan pergumulan Bapak dan Ibu. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu merasa capek, merasa kering, merasa lelah dengan kehidupan ini, bosan dengan apa yang kita kerjakan, setiap rutinitas yang kita lakukan, mungkin juga kita melakukan sebuah usaha dan kita mendapati usaha kita selalu gagal, hubungan kita dengan orang lain mengalami sebuah masalah terus. Nah, mungkin hari ini kita mau bersama-sama kembali lagi yuk, balik lagi yuk, kita mau andalkan Tuhan. Hari ini saya mau katakan, Bapa sangat mengasihi Anda dan saya. Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya. Dia menghendaki tidak ada seorang pun di antara Bapak, Ibu, dan saya yang mengalami kering. Tidak ada seorang pun yang mengalami hidupnya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengalami kecapean, kekhawatiran, mengalami hal yang buruk. Tuhan menghendaki semua kita mengalami hal-hal yang baik, karena Dia tahu rancangan apa yang ada padanya mengenai Bapak, Ibu, dan saya, bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab itu hari ini kalau Anda merasa capek, Anda merasa kering, Anda merasa kosong, hari ini Bapak Ibu saya katakan, mari kita kembali lagi kepada air hidup. Air hidup yang tidak pernah berhenti mengalir ketika kita meminta kepadanya. Jadi saya tahu bahwa hari-hari ini kita harus sadar bahwa kita tidak bisa mengandalkan siapapun dalam kehidupan kita. Kita
harus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita tidak seperti semak bulus yang tidak pernah menghasilkan buah, Bapak Ibu. Tetapi kita harus seperti tanaman tadi yang ditanam di tepi aliran air. Pada akhirnya kita akan berbuah dan kita akan bisa menikmati buah-buah dari kehidupan kita. Dan orang bisa menikmati buah dari kehidupan kita. Bukan hanya kita, tapi orang lain bisa menikmati, melihat perubahan hidup kita. Kita nggak hanya seperti orang Kristen yang tong kosong nyaring bunyinya, tapi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang merambatkan akar-akar hidup kita kepada Tuhan, lalu kehidupan kita akan berbuah-buah. Orang akan menikmati sukacita bersama dengan kita, kebaikan-kebaikan yang meluap dari dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan buat jadi berhasil dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan inginkan dan itu yang Tuhan rencanakan buat Bapak, Ibu, dan saya. Sebab itu sekali lagi saya mau katakan hari ini, setiap kita, mari kita kembali lagi kepada Tuhan. Mari kita rambatkan lagi akar-akar kehidupan kita kepada air hidup, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama teduhkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama hari ini. Tuhan, kami tahu kami sepenuhnya hanya bisa bergantung dan berharap kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang kami andalkan di luar Tuhan itu sifatnya sementara dan terbatas. Tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun juga. Sebab itu kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau merambatkan akar-akar kami kepada air hidup, dan biarlah air hidup itu memberikan kehidupan kepada setiap kami yang berharap, yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa hari ini Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini mendengar, semua orang-orang yang mengikuti intimacy worship hari ini diberkati Tuhan, diberikan hari ini air kehidupan yang mengalir, memberikan kesegaran kepada jiwa yang kering, kepada jiwa yang mengalami kekosongan. Kiranya diberikan air hidup yang memberikan kehidupan dan kesegaran kepada setiap jiwa yang mendengar, kepada setiap telinga yang mendengar hari ini Tuhan. Mari Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan, supaya bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan dengan segala kebaikan, diberkati dengan segala berkat yang melimpah, diberkati ekonominya, diberkati keamanannya, diberkati kesehatan bangsa kami, bahkan diberkati semua pemimpin kami dari presiden, wakil presiden, menteri, semua jajarannya Tuhan, pemerintahan yang teratas sampai yang terbawah, semuanya diberkati Tuhan, ditetapkan Tuhan memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang terus diberkati Tuhan. Mari berikan roh yang takut akan Tuhan kepada setiap pemimpin kami, supaya mereka boleh memimpin negeri kami dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, kemanapun kami pergi, biarlah hidup kami terus mengalami sukacita, damai sejahtera, dan semua yang baik yang Tuhan telah sediakan buat kami yang berharap kepada Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.